Pontianak mengamankan seorang oknum pegawai negeri sipil berinisial SN yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak remaja perempuan penghuni unit pelaksana teknis atau PT Panti Sosial Anak Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. Kapolresta Pontianak Kombes Pol Ade Haryadi membenarkan penangkapan tersebut dan menyatakan bahwa kasusnya kini dalam proses penyidikan. Hingga saat ini jumlah korban sementara tercatat 6 orang. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pontianak Peggy Dania. Silakan rekan Peggy dengan laporan lengkap Anda. Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan bahwa Polresta Pontianak mengamankan seorang oknum pegawai negeri sipil berinisial SN yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak remaja perempuan penghuni unit pelaksana teknis Panti Sosial Anak Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Ade Haryadi membenarkan penangkapan tersebut dan menyatakan bahwa kasusnya kini dalam proses penyidikan. Pihaknya menerima laporan pada 26 Juni terkait dugaan perbuatan cabul yang dilakukan oleh salah seorang oknum PNS terhadap anak-anak di bawah lindungannya di panti sosial. Kombes Pol Ade menyatakan bahwa setelah unsur-unsur terpenuhi dan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta pelapor, pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku pada Minggu 29 Juni 2025. Hingga saat ini, jumlah korban sementara tercatat 6 orang, namun jumlah tersebut masih bisa berkembang tergantung hasil penyidikan lanjutan. Menurut Kapolres, anak-anak yang berada di panti sosial tersebut merupakan anak kurang mampu dan terlantar yang dititipkan karena tidak memiliki tempat tinggal maupun keluarga dan menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Provinsi. Jika terbukti bersalah, pelaku terancam hingga 15 tahun penjara sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan bahwa Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Kota Pontianak turun tangan melakukan pendampingan terhadap anak-anak yang menjadi korban tersebut. Ketua KPAD Kota Pontianak, Nia Nurniati, memastikan bahwa anak-anak yang didampingi saat ini dalam kondisi sehat dan sudah berada di tempat aman. Menurut Nia, situasi sempat memburuk setelah laporan polisi dibuat. Oknum yang masih berada di lingkungan panti tersebut sempat melakukan intimidasi terhadap anak-anak. Atas pertimbangan keamanan dan kondisi psikologis korban, KPAD berkoordinasi dengan pihak UPT agar anak-anak dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Meski telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, Nia menyayangkan belum adanya tindakan tegas dari dinas terhadap terduga pelaku. Ia menilai setelah laporan polisi dibuat dan anak-anak pelapor, seharusnya Dinas Sosial langsung mengambil tindakan. Beruntung, anak-anak sudah berhasil dievakuasi pada hari Jumat atau sehari setelah laporan dibuat. Hingga saat ini, KPAD Kota Pontianak mendampingi 4 anak korban, namun tidak menutup kemungkinan jumlah korban lebih banyak. Bahkan ada anak yang memilih keluar dari panti karena merasa tidak nyaman. KPAD terus membuka ruang bagi anak-anak untuk berbicara dan berkomitmen melindungi mereka selama proses hukum berlangsung. Sekian dari saya, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Peggy Dania atas laporan lengkap Anda. Selamat kembali bertugas. Baik, jadi KPAD Kota Pontianak melakukan pendampingan kepada anak-anak panti yang mengalami kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh oknum pengelola panti tersebut berstatus kasih rehab. Nah, tadi malam sudah dinyatakan tersangka oleh polisi dan sudah diamankan. Itu, dan alhamdulillah anak-anak dalam keadaan sehat semuanya di tempat yang aman, karena di tempat tersebut sehari setelah LP keluar si tersangka langsung tahu. Nah, gitu, kemudian melakukan intimidasi sehingga kemudian mereka ketakutan. Nah, setelah berkoordinasi dengan pihak UPT, ya, anak-anak ini kita minta untuk sementara waktu berada di tempat yang lebih aman sehingga mereka tidak tidak mengalami tekanan secara psikis, ya. Nah, mengenai oknum kenapa masih di situ waktu itu dan kenapa anak masih di situ juga, saya sebenarnya sudah koordinasi dengan kandidat sosialnya untuk hal ini. Cuman
belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Mungkin karena waktu itu status masih libur ya, gitu. Padahal waktu itu kita berpikiran ketika persoalan ini naik dan anak-anak sudah lapor, harusnya pihak dinas mengambil tindakan tegas, gitu kan, dengan menunjukkan yang bersangkutan, kan begitu ya. Nah, tapi sampai dengan kemarin ya, itu ternyata yang bersangkutan masih di lokasi tersebut. Tentunya anak-anak di sehari setelah LP dibuat ya, berarti hari Jumat, gitu kan, sudah kita evakuasi ke tempat yang lebih aman. Dan alhamdulillah tadi malam sudah dinyatakan tersangka dan sudah diamankan oleh polisi. Itu Bu, katanya korbannya bisa sampai 10 orang, apa benar ya? Kemungkinan iya, menurut informasi anak-anak. Jadi yang kita dampingi itu 4 sebenarnya, tapi menurut informasi dari anak mungkin bisa lebih. Nah, hari ini ada 2 lagi yang mau bercerita ya, menyampaikan kepada kita, dan mungkin bisa lebih. Karena ada anak juga yang statusnya akhirnya memilih keluar dari panti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.